Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih itu agamanya? Sebelum masuk ke materi, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Hai, namaku Anggi Ascarsari dengan NIM 19000005158. Hai, perkenalkan, saya Zarinta Nafrija, NIM 19000005155. Hai, perkenalkan, nama saya Sanju Astuti, NIM 19000005141. Hai, perkenalkan nama saya Silviana Kusirawati, NIM 19000005143. Halo, perkenalkan nama saya Lisa Indah Saputri, NIM 19000005114. Nah, anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa saja sih itu keragaman agama yang ada di Indonesia? Hayo, apa saja? Apa? Ada yang belum tahu juga? Oke, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Oke, kita mulai ya. Anak-anak, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu agama Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap hari akhir, dan tanggung jawab. Bersama para pengikut Yudaisme dan kekristenan, seluruh muslim pengikut ajaran Islam adalah anak turun Ibrahim. Allah, menurut ajaran Islam, adalah salah satunya Tuhan yang berhak disembah, memiliki nama-nama terbaik, dan memiliki sifat dan karakter tertinggi. Baiklah anak-anak, kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Nama pembawa agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Permulaan agama Islam sekitar 1400 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Hari besar keagamaan, yang pertama Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Hari Raya Idul Adha, dan yang ketiga Tahun Baru Hijriah, dan yang keempat Isra Mi'raj. Dan selanjutnya jumlah penganut agama Islam yaitu 207 juta jiwa atau 87,18%. Selanjutnya, ada agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Jadi anak-anak, Kristen Protestan dan Kristen Katolik adalah dua agama yang menyembah Tuhan yang sama, namun dengan prinsip iman yang berbeda. Pada awalnya, Katolik dan Protestan adalah satu agama, yaitu agama Katolik. Namun, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari salah satu pemuka agama, maka agama Katolik pun terpecah menjadi dua, yaitu Katolik dan Protestan. Tempat ibadah Katolik dan Protestan bernama gereja. Dan kitab suci agama Katolik dan Protestan sama ya anak-anak, yaitu Alkitab. Namun perbedaannya, gereja Katolik memiliki Alkitab dengan jumlah kitab 73, sedangkan Protestan Alkitabnya berjumlah 66. Kenapa begitu? Karena ada bagian yang oleh agama Katolik diakui sebagai kitab suci, tapi oleh Kristen Protestan hanya diakui sebagai apokrif. Pemimpin agama Katolik dan Protestan yaitu paus, pastor, dan juga pendeta. Selanjutnya, 5 hari besar Katolik dan Protestan. Yang pertama, ada Hari Raya Natal. Yang kedua, Hari Raya Paskah. Yang ketiga,
Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Yang keempat, perayaan Ekaristi. Dan yang kelima, Hari Raya Pentakosta. Jumlah penganut. Dari 23,5 juta total penduduk Indonesia beragama Kristen, sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran Protestan, dan 7 juta orang lainnya mengikuti ajaran Katolik. Nah, agama yang ketiga yaitu adalah agama Buddha. Apa sih agama Buddha itu? Nah, agama Buddha yaitu agama yang sudah ada sejak 2540 tahun yang lalu yang berasal dari anak benua Asia. Nah, ajaran Buddha ini diajarkan oleh Sang Buddha yang bernama Siddhartha Gautama sebelum beliau mencapai titik pencerahan yang sempurna. Agama Buddha memiliki kitab yang disebut dengan Tripitaka dan tempat ibadahnya disebut vihara. Lalu, sebutan untuk pemimpin agamanya disebut dengan biksu atau bikuni. Jumlah penganut agama Buddha yang ada di Indonesia yaitu sekitar 1,7 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk Indonesia yaitu 237,6 juta jiwa. Next, 5 contoh hari besar agama Buddha. Yang pertama, ada peringatan Hari Raya Waisak. Yang kedua, ada peringatan Hari Raya Magu Paja. Yang ketiga, ada peringatan Hari Raya Asda. Yang keempat, ada peringatan Hari Raya Katina. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada peringatan Hari Raya Ulumbana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang agama Hindu. Agama Hindu disebut pula Hinduisme yang merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan di Nepal yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama Hindu disebut sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga saat ini, dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanata Dharma yang artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Agama Hindu sendiri masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tarikh Masehi yang dibawa oleh para musafir dari India, antara lain Maharishi Agastya yang di Jawa terkenal dengan sebutan Bahtara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahyen. Kedua tokoh besar ini mengadakan perjalanan keliling Nusantara menyebarkan Dharma. Bukti peninggalan ini sangat banyak berupa sisa-sisa kerajaan Hindu seperti Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarma di Jawa Barat. Kitab suci agama Hindu, kitab Veda. Nama pembawa Maharishi, tempat ibadah pura, hari besar keagamaan, hari raya Nyepi, hari Saraswati, hari pagang besi. Agama Hindu merupakan agama terbesar ketiga di Indonesia. Pada saat ini sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia yang menganut agama Hindu atau mencakup sekitar 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Halo anak-anak, jadi yang terakhir ada agama Konghucu loh. Apa sih agama Konghucu itu? Mari kita simak. Nah, agama Konghucu ialah istilah yang muncul sebagai keadaan dari politik Indonesia. Nah, agama Konghucu lazim dikabarkan makna dan hakikatnya terhadap konfusionalisme sebagai filsafat loh. Nah, jadi selanjutnya ada tempat ibadah. Apa sih tempat ibadah orang Konghucu itu? Jadi, tempat ibadah orang Konghucu adalah kelenteng atau miao, umumnya digunakan sebagai sarana tempat sembahyang atau ibadah oleh kebanyakan orang Tionghoa. Sehingga kadang-kadang kita sulit membedakannya, apakah itu mereka orang Buddha, Mahaya, Konghucu, atau Tao.
Nah, selanjutnya ada pimpinan agama Konghucu loh. Nah, ada 4 pimpinan Konghucu, yaitu yang pertama ada Jiang Sheng atau penebar agama, yang kedua ada Wen Shi atau guru agama, yang ketiga ada Kuan Shi atau pendeta, yang keempat ada tokoh sepuh. Nah, kemudian ada kitab suci bagi orang Konghucu. Apa saja sih sebenarnya kitab suci bagi orang Konghucu itu? Nah, yang pertama itu ada Wujai. Jadi Wujai ini dibagi menjadi 5. Yang kedua ada Shishu, yaitu kitab agama yang dibagi menjadi 4. Kemudian ada hari besar loh. Orang Konghucu mempunyai beberapa hari besar, yaitu Tahun Baru Imlek, sembah besar kepada Tuhan Yang Maha Esa, wafatnya Nabi Konghucu. Yang keempat ada berziarah ke makam leluhur. Nah, selanjutnya berapa persen sih penduduk Indonesia yang menganut agama Konghucu itu? Nah, jadi agama Konghucu merupakan agama baru di Indonesia. Pada saat ini sekitar 0,05% dari penduduk Indonesia menganut agama Konghucu loh. Baiklah anak-anak, itulah tadi sedikit pemaparan kami mengenai agama Islam, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jangan lupa belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.